Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sufi. Leluhur kerajaan Galuh menyimpan ajaran terlarang dalam sebuah tradisi pamali. Tradisi melarang perbuatan tidak baik dan tidak pantas diabadikan dalam ajaran pamali. Barang siapa yang melanggar pamali, yang bersangkutan akan dikutuk dan kualat seumur hidupnya. Benarkah yang melanggar pamali akan mendapatkan kutukan dan kualat? Sejarah membuktikan ada kalanya para pelanggar pamali mendapatkan hukuman alam dan hukuman sosial dari masyarakat. Namun pamali kadang tidak melahirkan malapetaka bagi pelaku, terutama jika pelakunya masih darah biru kerajaan. Pelanggaran pamali pernah terjadi dalam sejarah kerajaan Galuh generasi kedua. Dalam ajaran zaman dulu, yang namanya mencintai kakak ipar itu pamali, apalagi sampai melahirkan anak dari percintaan tersebut. Perspektif pamali zaman itu tentu berbeda dengan ajaran Islam yang melarang non-mahram bersentuhan. Di masa kerajaan, pelanggaran pamali bisa diselesaikan tanpa kutukan dan hukuman kualat karena ada salah satu yang mengalah. Inilah kisah pamali tertua dalam perjalanan kerajaan Galuh. Kala itu, Dewi Rababu, istrinya Resi Semplakwaja, diutus menghadiri syukuran acara kenegaraan di Galuh. Waktu itu, Dewi tidak pulang ke Galunggung sebulan atau 2 bulan. Karena kelamaan di Galuh, terjadilah prahara cinta. Prabu Mandi Minyak pun jatuh cinta terlarang. Adik dari Resi Semplakwaja ini menjalin asmara dengan kakak ipar Dewi Rababu. Seiring dengan waktu, tak terasa pada saat pulang ke Galunggung, Dewi Rababu hamil. Tentu saja hamil ini hasil karya Prabu Mandi Minyak. Ini jelas pelanggaran pamali yang sulit dimengerti. Tapi Resi Semplakwaja menanggapi dengan sikap biasa saja. Resi Semplakwaja bahkan tetap tanggung jawab, berjiwa besar selama Dewi Rababu hamil di Galunggung. Seperti dicatat dalam sejarah, pendiri kerajaan Galuh Prabu Hurita Kandayun punya 3 anak, yakni Semplakwaja, Jayantaka, dan Mandi Minyak, yang akhirnya bertahta Prabu Mandi Minyak karena dialah yang paling tampan dan sempurna. Maka wajar kalau Prabu Mandi Minyak sakti tidak terkena kutukan. Dari hasil melanggar pamali ini, Dewi Rababu melahirkan Bratasena, yang kemudian diakui sebagai anak Prabu Mandi Minyak. Bratasena kemudian nikah dengan Sanaha, putri Ratu Shima. Dari pernikahan itu, lahir Sanjaya yang kelak menjadi pendiri kerajaan Mataram kuno. Belakangan sejarah mencatat di Galuh terjadi insiden perebutan kekuasaan antara Purbasora, putra Resi Semplakwaja, dengan Sena, putra Mandi Minyak. Saudara satu ibu beda ayah ini bertempur. Sena mengalami kekalahan hingga terusirlah Sena dari kota Galuh Pakuan. Dia lari ke timur yang kelak melahirkan raja-raja di Jawa. Bagaimana jika yang melanggar pamali bukan orang yang berdarah biru? Adakah hukuman alam dan kutukan dari Sang Maha Tunggal? Ikuti penelusuran berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berada di sebuah prasasti yang luar biasa yang ditemukan di wilayah Cisaga ini. Ayo kita lihat dan kita teliti dengan seksama peninggalan siapa ini. Itu saja.